Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 6, mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dengan beranggotakan saya Violin Pramita Putri bersama rekan saya Areta, Audrey, Tasya, dan juga Alif. Di video kali ini kami akan membahas mengenai perlindungan anak di media sosial dalam rangka menavigasi resiko yang terjadi di media sosial. Di era modern ini, media sosial menjadi sarana dan juga kebutuhan bagi seluruh generasi, terutama generasi muda dan generasi anak-anak. Media sosial ini telah meresapi seluruh aspek kehidupan modern, termasuk kehidupan anak-anak. Menurut data yang ada di UNICEF, sekitar 71% anak-anak di bawah 18 tahun telah menggunakan media sosial, di mana angka tersebut cukup tinggi mengingat resiko dan manfaat terkait keberadaan anak-anak di media sosial. Selain itu, data dari lembaga riset PEW mengatakan bahwa 59% orang tua khawatir bagaimana media sosial mempengaruhi kesehatan mental anak-anak, seperti konten yang tidak sesuai usia, cyberbullying, depresi, cemas, dan lain sebagainya. Selain itu, masalah terkait privasi anak-anak juga telah menjadi perhatian bagaimana data anak-anak tersebut dilindungi dan digunakan oleh perusahaan teknologi. Selanjutnya, data relevan dalam konteks media sosial akan dibahas oleh rekan saya. Data relevan dalam konteks sosial media. Bahasan tentang perlindungan anak di Indonesia dalam konteks media sosial memerlukan pemohonan dalam tentang tren dan data terkini berikut beberapa data relevan. 1. Pemohonan media sosial oleh anak-anak. Menurut data Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJI) pada tahun 2021, lebih dari 60% anak-anak di Indonesia yang berusia antara 13 hingga 18 tahun memiliki akun media sosial. Ini menunjukkan bahwa anak-anak di Indonesia secara signifikasi terlibat dalam media sosial. 2. Tentang perlindungan anak, data dari KPAI mencatat bahwa tantangan utama dalam perlindungan anak di dunia media adalah perundungan daring dan konten berbahaya. Selama tahun 2020, KPAI menerima lebih dari 1.400 laporan tentang perundungan dalam media sosial. 3. Upaya pemerintah Indonesia memperkenalkan reguler yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dunianya. Contohnya adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang perlindungan anak dalam penggunaan layanan elektronik yang mengatur batasan usia minimal untuk mendaftar di platform media sosial. 4. Kampanye kesadaran. Berbagai kampanye kesadaran telah dilakukan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengedukasi anak-anak, orang tua, dan masyarakat tentang risiko media sosial dan cara melindungi anak-anak di dunia maya. 5. Kampanye kesadaran. Berbagai kampanye kesadaran telah diluncurkan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengedukasi anak-anak, orang tua, dan masyarakat tentang risiko media sosial dengan cara melindungi anak-anak. Teori perkembangan anak dibagi menjadi dua, yaitu teori ekologi sistem Bronfenbrenner dan yang kedua adalah teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg dan teori kognitif Jean Piaget. Yang pertama adalah teori ekologi sistem Bronfenbrenner. Teori ekologi sistem Bronfenbrenner ini adalah teori yang menekankan bahwa anak-anak dipengaruhi oleh berbagai lapisan lingkungan, termasuk keluarga, sekolah, dan juga komunitas mereka. Dalam hal ini, media sosial menjadi lingkungan tambahan yang mempengaruhi perkembangan anak-anak. Yang kedua adalah teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg dan teori kognitif Jean Piaget. Selain dari teori yang sebelumnya saya jelaskan, yang kedua ini adalah yang paling memainkan peran penting dalam memahami bagaimana anak-anak memproses informasi yang mereka temui di media sosial dan bagaimana mereka memahami konsep-konsep etika dan juga moral dalam konteks ini. Selanjutnya adalah prinsip perlindungan anak. Prinsip perlindungan anak harus dipegang teguh dalam penggunaan media sosial di era digital ini oleh anak-anak. Salah satunya adalah prinsip penting yaitu untuk menjaga privasi anak-anak.
Anak-anak harus dilindungi dari eksploitasi atau penyalahgunaan informasi pribadi tentang mereka, dan sumber ini sudah tertera jelas dalam organisasi hak anak, misalnya Child Right International Network, yang menggarisbawahi bahwa pentingnya hak privasi anak di era digital ini. Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan kerangka hukum yang penting untuk melindungi hak anak di Indonesia. Di bawah undang-undang ini beberapa aspek relevan untuk perlindungan anak di dunia media sosial yang mencakup: 1. Pemanfaatan media sosial oleh anak. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (PJI) pada tahun 2021, lebih dari 60% anak di Indonesia yang berusia antara 13 tahun hingga 18 tahun memiliki akun media sosial, menunjukkan bahwa anak di Indonesia secara signifikan terlibat dalam media sosial. 2. Hak atas informasi. Undang-undang juga memberikan hak kepada anak untuk memiliki akses terhadap informasi yang relevan bagi perkembangan mereka. Namun, ini juga harus sejalan dengan pemahaman tentang konten yang sesuai usia dan nilai-nilai yang positif. 3. Pemanfaatan media sosial oleh anak. Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2021, lebih dari 60% anak di Indonesia berusia antara 13 hingga 18 memiliki akun media sosial, yang menunjukkan bahwa anak di Indonesia secara signifikan terlibat dalam media sosial. Hak atas informasi juga memberikan hak kepada anak-anak untuk memiliki akses terhadap informasi yang relevan bagi perkembangan mereka. 4. Pencegahan penyalahgunaan anak. Undang-undang ini mendorong pencegahan penyalahgunaan anak yang dapat mencakup upaya untuk mencegah anak-anak dari konten berbahaya di medsos. Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan yang lebih spesifik tentang penggunaan media sosial oleh anak. Sebagai contoh, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dalam Penggunaan Layanan Elektronik mengatur tentang batasan usia minimal untuk mendaftar platform media sosial. Jadi dari materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa di dunia media sosial telah menghadirkan banyak tantangan juga peluang yang kompleks bagi anak-anak di Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa anak-anak semakin aktif terlibat di dalam platform media sosial. Tetapi resiko seperti perundungan daring, akses ke konten berbahaya, dan juga pelanggaran privasi juga semakin meningkat. Oleh karena itu, perlindungan anak di dunia maya menjadi sangat penting. Pemerintah Indonesia juga telah memperkenalkan regulasi dan kebijakan untuk melindungi anak-anak, sambil berkolaborasi dengan lembaga internasional. Namun, ada tantangan yang harus diatasi, termasuk peningkatan kesadaran di antara anak-anak, orang tua, juga masyarakat tentang resiko dan tindakan pencegahan yang harus diambil. Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk memahami teori perlindungan anak yang relevan dan menerapkan prinsip-prinsip hak privasi juga keamanan dalam konteks media sosial. Anak-anak harus dapat mengakses dunia mayanya dengan aman dan tanpa khawatir akan ancaman juga pelanggaran yang mungkin nantinya akan mereka dapat. Sebagai negara yang berkomitmen untuk melindungi generasi muda, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat upaya perlindungan anak di era digital ini. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, juga lembaga internasional, kita dapat menciptakan lingkungan online yang mendukung perkembangan sehat anak-anak, sambil meminimalkan resiko yang ada. Perlindungan anak di dunia media sosial adalah tanggung jawab kita bersama-sama. Sekian kesimpulan yang dapat diberikan. Terima kasih. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah menyimak. Thank you for watching. Bye.